Oke, kembali lagi sama gue guys. Sekarang kita mau bikin yang apa tuh namanya? Yang WK-nya. Kayak biasa kita klik new dokumen, part yang biasa lah udah pada tahu. Oke, kemudian kalau udah masuk ke dokumen, saya ini agak lama. Oke, kalau udah masuk ke dokumen, gue mau gambar dari front plan dulu. Kita normal tuh. Kita akan sketch. Nah, sketchnya ini kita gedenya pakai gede yang paling apa? Pakai diameter yang paling gedenya gitu. Jadi kita mulai dari tengah sini. Terus L-nya kita bikin karena diameter 85 berarti ini jadinya 42,5. Oke. Kalau diameternya ini udah ya kita fix aja biar cepet, nggak usah define manual. Kita rotate. Terus tadi front plane-nya kemana sih? Oh, ini tadi front plane-nya. Berarti sekarang ini bisa kita extrude supaya bentuk bodinya kita fitur, kita extrude boss base. Extrude-nya berapa? Extrude-nya di sini gue 35. Tapi kita pakai menunya yang mid plane. Gitu. Ini mid plane, terus kemudian ini 35 mm. 35 tuh 32 ditambah 3 radius yang depan ya. Tapi nanti buat frame yang paling depan tuh karena nggak ada dimensinya di detail A, jadi gue nanti aja bikinnya gitu, nggak jadi masalah sekarang gitu. Oke, 35. Oke, udah dapat bentuk kayak gini, gue pindah lagi ke right plane. Gue normal tuh, aduh, normal tuhnya yang enak sebelahnya. Nah, ini kita normal tuh. Oke, kita normal tuh lagi. Nah, di right plane ini kita sketch. Ada di bawahnya, kita dari ujung sini kita bikin garis dulu 2. Oke, garis yang 2 ini, oke bentar, nggak ada dimensinya ya, naiknya berapa. Oke bentar, nggak ada dimensi naiknya berapa, jadi kita pakainya asumsi dia dari 85 ke 814 kan, berarti naiknya 2 juga ke atas. Ini 2 juga ke atas. Kemudian ke sampingnya kita bikin garis lagi. Nggak usah panjang-panjang. Ini 5,22. Tapi 5,22-nya tuh bukan dari ininya ya guys. Jadi kita smart dimension dulu. 5,22-nya ke ujung. Berarti dari titik ini ke titik ini itu 5,22. 5,22. Oke, jadi agak panjang gitu. Terus ini kita terusin lagi bikin garis. Seperti biasa smart dimensionnya dari sini ke titik yang paling ujungnya itu 10. Terus kemudian kalau udah kita naik ke atas lagi. Naik ke atasnya itu berarti kita ke yang 76. 76 itu kan 5, berarti naiknya itu 2,5. Naiknya 2,5 di sini. 2,5. Terus kemudian ke sini kita ada garis panjangnya kalau kita dimensionin itu 19,33. Oke, ini 19,33. Oke, kalau udah kita terusin lagi sampai depan. Ini kita terusin sampai depan. Ini kan sisanya 15,67. Berarti kita terusin sampai sini. Kita dimensionin lagi itu 32. Oh, ini kelebihan dikit. 32 pas. Oke, kalau udah 32, ini kita bikin garis lagi. Ini 3, ke atasnya 3. Nanti ada gunanya kok.
Oke, udah benar. Nah, yang 3 ini kita bikin arc dari sini ke sini. Nah, oke. Arcnya 90 derajat ya, 33 gitu. Ini berarti kita bisa cut. Terus yang ini yang dari sini ke sini kita bikin arc juga. Arcnya itu di sini tulisannya 18,67. 18,67. Oke. Wah, ngangkat. Harusnya kita fix dulu ya, guys. Ini kita fix dulu deh semuanya. Fixnya kalian mau pakai fix langsung bisa. Kalau gue sih enaknya karena ini udah ke define dimensinya ya, jadi ini kita fix langsung aja. Yang ini kita fix. Biasa ini pasti dia kayak gini. Udah, yang ini kita fix juga. Oke, yang ini kita fix juga. Gunanya kita fix supaya nanti kalau kita bikin yang kayak tadi itu dia nggak naik-naik atau turun-turun, pokoknya nggak geser gitu. Oke, ini kita bikin arc. Di sini 18,67. 18,67. Oke, dia nggak turun-turun ya. Terus ini kita trim karena udah nggak guna lagi buat kita. Terus yang bagian sini itu L-nya 3,85. Ini ke sini 3,85. 3,85. Oke. Terus ini kita trim juga. Jadi kita dapat bentuknya kayak gini. Udah persis kayak di itunya sih. Yang kurang tinggal ini di fillet gitu. Nah, cara ngefiletnya gimana? Nah, kita bikin garis dulu di sini. Kita bikin garis dulu di sini, berapalah panjangnya 5 lah gitu. Terus kemudian ini kita filletnya 1. Ini kita fillet di sini. Filletnya 1 mili aja. Nah, kita bikin filletnya di sini. Kalau udah, yang tadi yang atasnya kita calp aja, kita trim aja nggak masalah. Kalau udah, trimnya kita close, yang ini kita fix lagi. Yang belum kita fix, ya biasa ini delete-deletein aja. Kita delete-deletein aja. Ini kita fix juga. Yang ini kita fix. Ini di delete. Ini poinnya kita fix juga. Biar dia fully define dulu. Ini kita fix juga. Nah, kita delete lagi. Oke, yang ini udah fully define. Tapi supaya dia bentuknya ketutup, dia sketchnya close gitu. Ini kita tambahin garis dari sini ke sini. Terus dari sini sampai ujung. Ini kita tambahin terus ke atasnya. Gitu. Jadi dia sketchnya udah close. Terus terakhir sebelum kita lanjut lagi, kita tambahin center line di sini. Tapi center line-nya nggak usah ujung ke ujung. Pendek gini aja nggak apa-apa. Oke, kalau udah selesai sama center line, kita mau bikin tempat baterainya. Tempat baterainya itu posisinya kalau kalian lihat, kenapa kita bikin tempat baterai duluan? Karena tempat baterai itu nanti dia ada belakangnya tuh kayak ada bahannya lagi gitu. Ada bodinya lagi belakangnya, jadi nggak cuma tipis banget gitu, ada bodinya. Makanya biar nanti pas di shell udah ikut sama tempat baterainya, kita bikin tempat baterainya dulu gitu. Oke. Terus kemudian tempat baterainya itu kita bikin di sini, kita bikin kayak ngasal dulu aja, nggak perlu bagus-bagus. Tempat baterainya itu dari atas kita hitung pakai smart dimension. Ini dari sini dari tengah ke yang paling bawah tempat baterai itu besarnya 29. Terus kemudian yang paling atasnya tempat baterai yang ini itu dari tengah itu, dari titik midpoint itu tingginya 7. Harus teliti banget nih bacanya. Ini tinggi 7. Oke, kalau ininya udah berarti tinggal gedenya.
gedenya itu, bentar ya, gedenya itu berarti oke, yang ini berarti kita hapus aja, kita type entity saja, nggak apa-apa. Sisa yang ini tinggal garis ini. Nah, ini dia tuh dari bagian belakangnya itu 6. Aduh, kok nggak mau ya? Bentar. Ini 6. Terus yang ini juga 6. Ini juga 6. Nah, kemudian dia tuh bentar. Dia kan posisinya begini ya. 5,25. Berarti kita bikin garis dulu ini ke atas 10,5. Bikin garis ke atas 10,5. Terus kemudian bikin garis juga dari sini 10,5. Oke. Nanti selisihnya berapa ya? Bentar. Oh, nanti bedanya cuma 1. Oke, nanti kita lihat ya bedanya 1 bukan. Yang dari sini, atas ini ke bawah sini. Kita smart dimensionin aja. Oke, udah benar ya, ininya 1. Nah, terus kemudian kita bikin si arc-nya yang buat tempat baterai. Karena dia kan tempat baterai nggak kotak doang. Kita bikin arc-nya. Arc-nya 5,25. Yang bawah juga arc-nya 5,25. Sama. Oke, ini kita time entities. Oke, udah deh, selesai. Ini yang tengah kita time aja. Jadi ada bagian atas sama bagian bawah. Oke, ini udah, kalau udah kelar, kita exit time. Kita fixin aja. Gue soalnya orangnya males banget nge-define satu-satu gitu, jadi kita fix aja. Oke, kalau udah sama baterai, kita pindah ke bagian belakang sini. Ini kita normal tuh. Kita exit dulu, exit sketch. Ini kita normal tuh ke bagian belakangnya. Terus kita mau bikin lingkaran yang gedenya itu. Ini kan berarti kalau kita sketch, kita ngasal aja. Tipsnya, kalian jangan pernah nge-sketch dari titik tengah ini atau dari mana. Kalau mau dipindah-pindah, soalnya ntar nggak bisa dia. Oke, ini kita bikin radiusnya 8,845, gampang ya 17,69, berarti kan kalian bagi 2 berapa? 8,845, udah gampang ya. Terus kemudian dia posisinya dari tengah, kita smart dimensionin dulu. Posisinya dari tengah itu adalah 18,4. 18.4. Oke, kalau udah kita lihat lagi, dia dari tengah yang horizontal itu gedenya 13. Oke, ini kita ke kanan sini 13. Kalian mau dimention ke kanan ke kiri nggak masalah ya, nggak ngaruh juga kok. Nah, ini kan nanti kita extrude ke dalam ya, tapi nanti dulu kita mau bikin lingkaran yang satunya. Nah, lingkaran yang satunya kecil. Oke, dia begedenya itu berarti 4,14. 4,14. Terus dari yang vertikal sini itu gedenya kita titikin. Ini 5,87 5,87. Terus dari tengah sini itu dia 8,29. 8,29. Oke, kalau udah ini cara buat ngefixinnya ya udah tinggal kita giniin aja sih. Nggak perlu kita klik fix gitu buat nge-fully define. Oke, dimension udah kelar, berarti kita bisa rotate view. Nah, ini dia masuk ke dalam 8,845 sama 4,14 gitu, sama kayak yang
sama kayak radiusnya. Jadi dia bentuknya tuh kayak setengah bola tapi di extrude ke dalam gitu. Oke, ini berarti kita masuk ke mode extrude. Salah, bukan extrude boss base, sorry. Kita extrude cut. Selected contoursnya yang ini dulu. Yang ini dulu yang kita cut. Ini berarti ke dalamnya 8,8.845. Oke. Kalau sketch yang ini hilang gitu kan, gimana nih hilang? Ya, biasa kita tinggal show aja gitu. Yang ini berarti 4,14. Extrude cut. Ini jangan contour ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa gitu. Tapi gue lebih suka langsung aja tulisannya karena lebih gampang diingat. Takutnya kalau pas kita ngekat yang lain terus tulisannya contour, kita kebiasaan pakai yang contour, nanti nggak bisa gitu. Ini kita pakai 4,14 kayak biasa, jadi dia bentuknya kayak bola gitu. Nah ini kan bentuknya nggak kayak yang di itu ya, kalau di sini kan bentuknya kayak bulat gitu. Nah ini berarti kita pakai fillet. Ini kita fillet. Radiusnya berapa? Wah, radiusnya nggak ketahuan ya. Oke, bentar. Kegedean radiusnya 10 mili. Radiusnya berarti tinggal ya biasa kita kurangin aja. Tadi kan kita punya 8,845 kan. 8,845 kita kurangin aja sama yang di dalamnya kan berapa sih? 2,5 ya? Aduh, susah banget sih bacanya. 8,845 kurangin 2,5 gitu. Berarti nanti kita akan punya radiusnya 8,845 dikurangi 2,5, ya udah hitung aja lah ya. Kita dapat angkanya 6,345. 6,345. Oke, nanti jadi begini bentuknya. Oke, kalau udah yang ini kita fillet dengan teknik yang sama, berarti kita punya 4,14 dikurangin 2,5 gitu. 4,14 dikurangin 2,5 itu berarti 1,64 kita filletnya. Yang ini berarti kita filletnya gede banget kalau segini kan. Kita filletnya 1,64 aja. Oke. Nah, yang ini udah. Terus kita mau extrude tempat baterainya nih. Kita extrude cut dulu yang ini tempat baterainya. Tipsnya adalah pakai yang namanya mid plane. Habis pakai mid plane, kita tinggal lanjutin aja. Ini kan berarti dari tengah ke kanan kirinya ada 2,5. Ya udah berarti tinggal dikali 2 aja, 45 gitu. 45. Udah deh, langsung kebikin gitu tempat baterainya. Terus apalagi sih yang ada di belakang sini, nanti aja deh. Nanti aja yang ada di belakang sini. Kita mau fokus di sini kan ada right plane ya. Kita mau fokus di sini aja dulu. Sketchnya. Oke, ini kita akan revolve cut. Nah, axisnya yang ini ya. Ini kalau kalian bingung, kita pilih sketch 2. Terus kemudian kita pilih revolve cut. Ini kan udah otomatis line 17 tuh yang ini kan. Berarti tinggal selected contournya kita pilih yang ini gitu. Nanti kita langsung dapat bentuk kayak gini. Oke, mantap. Oke, kalau udah, kita lanjut ke belakang lagi aja. Gue mau bikin filenya. Cara bikin filenya gimana? Ini kita di sini kita nggak usah normal tuh ya. Kita langsung sketch aja di sini. Kita langsung sketch aja. Kita bikin circle. Iya, bikin circle. Di sini, nah cara bikin circle-nya supaya nggak mencong-mencong, kita klik dulu, bukan klik ya, kita arahin kursor ke sini, ke arcnya ini. Kita nanti dapat titik pusat arcnya gitu. Ini yang ada tanda plusnya. Oke, kita bikin ini 3. Terus kita fixin. Tadi kayaknya kalau ada yang belum gue fully define ya udah lah ya. Gue malas banget fully define satu-satu. Terus kalau udah kayak gini, kita ke fitur curve. Nah, kita pilih helix and spiral. Ini pitch-nya kita bikin 1 mm. Terus kemudian revolution-nya kita bikin 3,75.
Udah. Terus start angle-nya berapa? Start angle-nya itu kalau misalnya kalian lihat di sini 0 gitu. Jadi ini 0,00 aja. Udah. Oke. Nah, ini kan masih bentuknya sketch tipis gitu. Gue mau coba ke yang bawahnya dulu. Yang ini kita select biasa, kita sketch. Sama kayak tadi, ini kita arahin kursor dulu, nanti dia muncul tanda plusnya gitu. Ini nanti kita bikin 3. Kalau udah, kita fix. Oke. Kalau udah ke fix, kita balik ke menu curve tadi, helix and spiral. Karena settingannya udah sama semua, jadi kita langsung okein aja. Nah, cara bikin dia jadi tebel gitu gimana? Cara bikin dia jadi solid gitu. Nah, kita bikin plane baru. Acuannya apa? Acuannya ini nih. Kita lihat ada ujung ini kan. Acuannya ini satu. Terus ini belum bisa bikin plane. Nah, acuan yang keduanya ini gitu. Jadi nanti kita bikin plane yang bentuknya tuh uh, sejajar sama bagian paling belakang, tapi dia ini kenanya bukan di bagian paling belakang, tapi kenanya di spiral tadi gitu. Di helix tadi, sorry. Oke, kalau udah kita bikin plane barunya. Ini kita normal tuh. Nah, ini kita bikin lingkaran di sini. Lingkarannya berapa? Lingkarannya di situ nggak dikasih tahu gitu. Kalau gua bikinnya di sini 0,1. Nah, di zoom aja biar pas gitu. Oh nggak mau ya dia. Oke. Tunggu. Ini diklik dulu deh. Ini kalau gue di sini 0,1 gitu. Terus yang bawahnya gimana? Yang bawahnya juga sama 0,1. Ini harusnya ada titik acuannya sih, tapi nggak tahu kenapa nggak keluar. Oke, ini berarti keduanya tinggal kita fix aja. Yang ini juga kita fix. Ini kita fix. Oke. Kalau udah, ini si helix nggak bisa di fix ya btw. Emang udah kayak gitu aja warna biru gitu. Nah, kemudian kita pilih menu swipe bows atau base. Yang buletannya ini kita pilih bulatan ini. Terus habis itu kita pilih yang bawahnya warna pink. Kita pilih si helixnya gitu. Nanti dia langsung otomatis gitu. Kenapa yang di sebelah sini juga kena? Bentar. Siapa yang bikin helix di sini? Oh, sorry, salah. Harusnya tadi jangan langsung bikin gini. Bikinnya satu-satu. Oke, salah. Sorry, my bad. Harusnya bikinnya satu-satu. Ini tadi belum ada. Kita bikin dulu dia hilang kayak gini. Terus ini kita fix. Kita ke menu swipe boss atau base. Bulatannya pilih yang kecil ini, terus guide curve-nya yang ini. Udah. Terus kemudian buat yang bawah, biasa kita sketch lagi. Terus bikin bulatan. Biasanya kita bikin bulatan dulu di sini. 0,1 nggak dikasih tahu juga sih, nggak apa-apa. Oke, kita pindah ke menu swipe boss atau base. Bulatannya kita pilih yang ini, terus yang pinknya kita pilih ini, gitu. Oke, selesai deh dua pairnya. Sketchnya kita hide dulu. Ini kita hide. Terus ini kita hide juga. Udah dua-duanya udah ke hide sih. Tapi masih kelihatan ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak ngaruh kok. Terus, oke, kita bikin apa lagi? Bikin apa lagi ya? Oke, kalau mau kita dari depan dulu. Kita yang ini ini plane satunya kita hide dulu. Terus ini kok dia nggak mau hilang ya? Coba ya gue select nih. Oh udah bisa dihilangin.
Sebenarnya nggak ngaruh sih, cuma gue lebih suka hilang aja. Terus kemudian ini kita shell paling depannya. Shellnya satu aja. Oke. Oh, udah deh, kita dapat bentuk kayak gini. Terus kemudian kalau ada yang nanya nih, misalnya cara bikin face-nya gimana? Nah, kita bikin face-nya, kita bikin plane baru lagi gitu. Ini kebanyakan bikin plane sih, tapi ya udahlah ya. Ada yang lupa, BTW. Ada yang lupa. Ini harusnya ke file ya. Jadi tadi berarti gue lupa nge file. Ini gue normal tuh dulu. Uh, Terus kemudian gue ke menu Evolve Cut. Terus gue pilih yang ini. Ini tuh harusnya ke file guys tuh. Jadi dia kepotong juga pinggirnya. Tadi gue salah. Oke, udah nih, udah bagus. Udah ke file. Udah halus pinggirnya. Terus kemudian buat bikin face, mukanya si jamnya itu gue pakai apa tuh? Bentar, gue bikin face baru. Gue bikin plane baru. Uh, Advanced Geometry plane ini. Nah, terus kemudian offsetnya itu kan offsetnya itu 30. Bentar. Ini kan 3 ya. Berarti ini 4,5. 27,5 keluar. Oke, berarti offsetnya 27,5. Nah, offsetnya 27,5. Kita flip aja. Nah, dia jadinya dari depan kan. 27,5 ini dari mana? Kan dari depan sampai yang ke dari belakang sampai yang ke depannya di TLA kan 32. Terus 32-nya kita kurangin 2. Jadi apa namanya? 32. 32-nya kita kurangin 4,5. 4,5 dari 6,5-nya kita kurangin sama 2 gitu. Jadi 32 kurang 4,5 dapat 27,5 gitu. Oke, di plane 2 ini kita normal tuh dari depan. Nah, iya dari depan, benar dari sini. Terus kita bikin gambar di plane 2-nya. Itu kita bikin 37. Karena kan ini 38 nih harusnya, tapi kita ada filenya kan. Jadi kita bikin 37 aja. Kita ada bodinya gitu kan yang tadi bekas shellnya. Jadi kita bikinnya di sini 37 aja. Oke, kalau udah kita bikin 37. Ini kita fix. Kemudian kita extrude ke belakang. Nah, ini kita rotate, kita extrude ke belakang. Extrude-nya nggak usah banyak-banyak, extrude-nya 1 aja. Nah, extrude-nya 1 aja. Oke, kalau udah, di sini kita bikin normal tuh. Nah, kita mulai gambar yang di apa? Depannya si jarumnya itu. Oke. Yang pertama kita buat, kita bikin lingkaran yang diameternya 4. Ini kita hide dulu aja nggak apa-apa. Sketch-sketchnya kita hide dulu aja. Ini kita normal tuh. Ya, normal tuhnya kebalik deh. Normal tuh. Nah, ini kita bikin di sini garis. Garis kan jadi. Kita bikin lingkaran di sini diameternya 4, berarti radiusnya 2. Terus ini kita extrude. Extrude-nya ke depan. Extrude ke depannya itu berarti berapa nih? Extrude ke depannya 4 kurang 1 berarti 3. Ini kita fix biasa. Terus kemudian ini kita extrude ke depannya. Extrude ke depannya 3 mili. Kebalik, kenapa ke belakang? Nih. Extrude ke depannya 3 mili. Terus kalau udah selesai kita extrude ke depan, kita bikin ini dulu. Kita bikin plane baru.
plane baru patokannya ini. Kita bikin plane. Offsetnya, kenapa plane-nya jadi, oh benar-benar arahnya. Nah, plane-nya ini kita arahnya ke belakang kali ini. Ke belakangnya berapa? Kan tadi ke depannya 3. Terus 4. Berarti kalau ininya 2, kita bikin arahnya 2 ke belakang. 2 mm. Oke, ini 2 mm ke belakang. Oke, ini gue okein. Plane-nya kita gedein aja, nggak apa-apa. Nggak masalah kok. Terus kita plane 2-nya kita sembunyiin dulu. Terus kita plane 3-nya kita normal tuh, gitu. Nah, kita mau bikin di sini tuh bentar. Kita mau bikin di sini jarum jamnya yang menitnya. Yang menitnya itu berarti kalau kita bikin jarum kita bikin, kan dia berarti besarnya itu berapa nih besarnya? Besarnya kan 2 ke atas. Berarti kita bikin lingkaran lebarnya 2 kan. Berarti kita bikin dulu di sini lingkaran. Ini 2 gedenya. Berarti radiusnya 1. Terus kemudian ke atas. Ke atasnya itu berarti nggak tahu ke atasnya berapa, pokoknya intinya segini gitu. Nanti baru kita define. Kalau mau kita define berarti tingginya dari atas. Ini kita smart dimension dulu ke titik tengahnya. Itu 18. Nah, jadinya gede gini kan. Ini tinggal kita time aja yang ininya. Oke, kalau udah, ini nanti sisanya tinggal kita fixin aja. Ini kita delete aja. Ini sisanya tinggal kita fix aja. Oke, kalau udah, kan tadi udah kita fix nih. Berarti kita keluarin. Dia kita keluarin 0,25. Extrude boss base 0,25 mm aja, nggak usah gede-gede. 0,25. Oke, ini udah kelar. Terus kita bikin lagi plane baru. Nah, kita bikin plane. Offsetnya tadi kan 2. Kalau yang ini offsetnya sekarang 1,25. 1,25 mm. Terus ini nanti kita flip offset juga. Oke. Plane 3-nya kita hide dulu ya. Plane 3-nya kita hide. Oke, terus plane 4-nya kita normal tuh. Nah, ini sama kayak tadi, bikin circle dulu. Di sini radiusnya 1, berarti kan besarnya 2. Terus kemudian kita bikin ke kanan. Tapi kalau tadi kan ke atas, sekarang kita bikinnya ke kanan. Ke kanannya berapa? Bentar. Ini sama ya, berarti 0,25 juga. Tapi ke kanannya kita bisa tahu ke kanannya itu 13,07 gitu. Kalau kalian mau langsung dari sini langsung aja 1307 gitu. Langsung ketik aja. Nggak perlu smart dimension kayak tadi gue. Terus ini 2, yang kesininya 1307 lagi. Nanti ini tinggal di time entity saja. Ini salah malah ke time. Nanti sisanya tinggal kalian fix aja. Ini di fix. Kelar udah fully define. Kalian ke menu extrude boss base lagi. Ke depannya 0,25 juga. Oke, kemudian kita ke face ini. Nah, kita tahu di sini tuh ada lingkaran besar dan lingkaran kecil, kayak lagu aja. Oke, kita sketch dulu lingkaran besar.
Lingkaran besarnya itu di tengah ya ininya. Tapi tingginya nggak tahu. Jadi kita ininya dari tengah. Ini kan dia besarnya si lingkaran besar itu kan berapa sih ini? Oh, jangan deh, kita bikin ini dulu. Uh, Sebelum kita masuk ke lingkaran besar, ini kita hide dulu. Nah, kita mau bikin tudungnya si ininya. Ini kita sketch, ini kita exit sketch dulu. Kemudian kita sketch di sini. Uh, ini kan 2. Nah, tapi di sini itu 3,15 gitu. Salah. 31,15. 3,115. 3,115. Nah, kemudian ini kita fix si 3,115 ini. Udah nih. Kalau udah kita fix, ini kita keluarin. Keluarinnya berapa? Keluarinnya 0,5 gitu. 0,5. Oke. Nah, ini kita masuk ke sketch. Terus kita pakai menu convert entities. Jadi dia nanti ada kayak sketchnya gitu di atas face-nya yang bentuknya sama. Terus kita insert fitur. Ada fitur namanya dome. Yang kita dome tuh ini. Dome-nya berapa? Dome-nya 1 mili aja. Sesuai yang diminta di. Kenapa jadi gede banget? Kita undo dulu. Kita insert lagi. Nah, kita masukin dome lagi. Dome-nya 1 mili. Oke, udah benar. Tadi kegedean. Oke, sekarang kita rotate. Kita ke sini. Nah, sekarang kita mau bikin lingkaran besar sama lingkaran kecilnya. Berarti kita pakai menu ini. Ini kita bikin radiusnya itu kan 4. Oke, terus kemudian tingginya. Dia ada tingginya juga guys, dari tengah gitu. Tingginya itu dari tengah tuh 23,64. Oke. Berarti ini kita smart dimension. Ke bawah sini itu 23,64. Oke. Kemudian kalau udah, ini kita fix dulu. Enggak, ini tinggal di delete aja, nggak penting. Terus dia tuh ada 4, berarti kita pakai circular sketch pattern. Kita klik ini, nah dia otomatis ada 4 gitu. Nanti yang ini sisanya tinggal kita fix aja gitu. Kenapa over define? Karena di sini tuh ada pattern 0 gitu kan. Jadi kita delete aja si pattern 0 ya. Nanti dia otomatis udah ke fix semua. Kemudian ada lingkaran kecilnya. Lingkaran kecilnya itu dia posisinya berapa nih? Lingkaran kecil. Kita bikin di dalamnya. Lingkaran kecilnya itu 3,5 gitu. Berarti kita bikin aja di dalam sini. Itu gedenya 1,75 gitu. Kemudian kalau udah seperti biasa kita fix. Terus kita pakai circular sketch pattern. Tapi dia nggak cuma ada 4, dia kita bikinnya ada 12 gitu. Nanti sisanya yang ada di dalam lingkaran besar mah kita tinggal itu aja, tinggal di trim aja, nggak masalah gitu. Tapi ini nanti sisanya kita fix dulu. Ini kita fix yang bagian sini. Kalau ada yang bingung, ya ini over define lagi gitu. Ya udah kita balik ke yang awal, balik ke pola yang pertama, terus patternnya kita hilangin gitu. Nanti ini kita trim juga kan, ujung-ujungnya. Ini kita trim, ini kita trim, ini kita trim, yang ini kita trim juga gitu. Jadi nggak masalah kalau patternnya kita hilangin. Yang ini tinggal kita bikin fix. Terus yang bawah ini juga kita bikin fix gitu. Kok nggak mau dia? Ini kita fix. Kok nggak mau ya? Harusnya udah ke fix sih. Harusnya ini udah ke fix ya, udah ada fix nolnya gitu. Coba ini kita delete all.
Nah, udah ke fix kok. Oke. Kalau udah ke fix semua seperti ini, kita langsung majuin aja. Kita extrude. Kalau ditanya extrude-nya berapa, extrude-nya tuh kayak yang di ini ada di dimensi sih. Extrude-nya kan berarti dari paling dalam 3. Kalau dari paling dalamnya itu 3, ya berarti extrude-nya 2 gitu. Ya kita extrude bawah atau base. Kita rotate dulu. Nah, extrude-nya ini 2. 2.0 gitu. Nah, kalau udah, ini udah mulai kelihatan ya bentuk wackernya gitu. Nah, tadi kan ada yang kelupaan nih, frame yang paling depan. Frame yang paling depan ini, cara kita bikinnya, kita bikin reference geometry, plane. Nah, kita bikin di plane paling depan. Ini plane 5, kita normal to. Kita normal to lagi. Nah, kita bikin lingkaran yang belum ada, yang radiusnya tuh 62. 62,2 sama 67, diameternya 62,2 sama 67,8 gitu. Nah, dari sini kita bikin. Kan kalau 62,2 berarti 31,1 gitu. Terus yang satu lagi tuh yang 67,8 berarti berapa sih tuh? 33,9. Ini 33,9. Nah, sama kita bikin satu lagi lingkaran buat nyambungin sama yang udah ada gitu. Radiusnya 35. Ini semua kita fix. Nah, kemudian ini tiga-tiganya kita extrude. Yang ini sama yang ini kita extrude. Extrude-nya berapa? Karena extrude-nya juga tidak ada di situ, tidak ada di dimensi, maka kita keluarin aja extrude-nya tuh anggaplah misalnya 1,5 gitu. Nah, kalau udah, yang paling luarnya kita fillet, ininya kita fillet 1,1. Ini kita fillet 1,1. Terus yang dalamnya kita filletnya 2,8. 2,9 deh. Belum. Berarti filletnya 3. Biar pas gitu habis. Oh, nggak mau dia. 30. Oh, salah. Ya udah segini aja. Yang penting dia mepet gitu. Jadi ini nggak presisi sih sebenarnya. Harusnya ini nggak sisa satu garis gitu yang 67,8. Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, ini udah kita fillet gitu. Jadi udah kelar nih bagian paling depannya. Oke, bagian paling depan kelar. Kita lanjut ke bagian yang belakang karena ada detail yang belum kita bikin gitu. Ini kita select, kita normal to. Terus kemudian di belakang itu yang belum kita bikin itu adalah yang pertama lubang. Lubang ini tuh dari atas 36,5. Lubang ini kita bikinnya pakai Holo Wizard. Tapi entar dulu deh. Entar ya. Ini kita bikin lubang. Lubangnya ini gedenya tuh sebenarnya agak aneh juga sih karena nanti di menu pan kaos headnya agak beda gitu. Ya udah tapi nggak apa-apa kita bikin dulu aja. Ini gedenya 2 misalnya. Kayaknya sih 2,5, cuma kalau di gambar tuh jelek gitu, not down to scale. Ya udah 2,5 aja. Berarti 1,25. Gambarnya not down to scale kayaknya. Sorry. Bukan 2,5. Kayaknya kegedean tapi ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ini kita smart dimensionin lagi. Yang kita smart dimensionin tuh dari titik ini ke titik ini itu 36,5. 36,5 gitu. Nah, ini nanti kita bikin 3 gitu. Yang ini kita fix dulu. 36,5 kita delete. Nah, ini kita bikin circular sketch pattern lagi gitu. Parameternya yang tengah. Terus entities to patternnya sih yang tadi ini. Tapi kita bikinnya cuma 3, nggak usah bikin 4 gitu.
Nah, yang ini kita fix dua-duanya. Biasa nanti pasti error gitu. Ya udah petanya kita delete biasa. Oke. Nah, kalau udah kita pindah ke kita exit sketch. Terus kita pindah ke menu whole wizard. Nah, di menu whole wizard ini kita pilih yang ini kan udah kepilih nih unsymmetric, jangan pilih ansi yang imperial gitu. Pan cross head udah. Ini M2, kita pilih coba M2 setengah deh. M2. Oke, kita pilih M2. Nggak ada di sini, nggak ada tulisannya juga sih. And conditionnya kita blind. Terus ini ke dalamnya kita bikinnya 0,05. Ya bolehlah 0,05. Terus kemudian apalagi sih yang harus disetting? Fitnya normal, oke. Depth-nya 5 mili. Oke, udah kita bikinnya depth-nya 5 mili. Oke, tapi ini 1,6 tuh kegedean gitu. Jadi kita bikin 0,5 aja. Supaya tetap kayak di gambar ada 2 lubang gitu. Kalau udah, kita select face-nya. Kita bikin ada di sini satu hole-nya. Terus di sini ada satu hole lagi. Di sini ada satu hole lagi gitu. Oke, kalau udah kita klik oke gitu. Nanti kelihatan kok. Nah, ada hole-nya. Tada gitu. Setelah hole kita mau bikin tombol on off. Oke, ini sketchnya kita hide dulu aja. Oke, setelah sketchnya di hide kita normal tuh. Terus kita mau bikin si tombol on off-nya. Cara bikin tombol on off-nya gimana? Cara bikin tombol on off-nya biasa kita bikin apa tuh namanya? Rectangle di sini. Terus tingginya itu 11,5. Smart dimensionnya gini deh, smart dimensionnya biar bisa ke define gini aja. Ini 11,5. Oke. Terus 11,5. Nah, yang paling bawahnya ini kita bikin add relation sama yang sini. Point one originnya kita bikin dia horizontal. Kalau udah, tinggal yang smart dimension yang ini. Ini ke titik yang bagian yang garis yang kiri ke bagian titik tengahnya itu berarti besarnya itu adalah 22,5. 25 sorry. Ini 25. Yang ininya mah kita pakainya 31 gitu. Oke, ini kan udah ke fully define. Nah, cuma ini tuh nggak tahu di sini nggak terlalu jelas ya. Kayak dimensi masuk ke dalamnya berapa atau keluarnya ke berapa. Tapi ini kayaknya masuk ke dalam sih. Oke, jadi kalau misalnya dia masuk ke dalam, ini masuk ke dalam, sorry, ini masuk ke dalam. Masuk ke dalamnya, masuk ke dalamnya full ya. Masuk ke dalamnya full sih di sini. Ya udah. Berarti ini kita extrude cut, masuk ke dalamnya full. Draftnya itu kita pakai 75 derajat. Gitu. Oh, berarti 15. Salah gue. Draftnya 15 derajat ke dalam. Draftnya 1. Draftnya ini masuknya 1 mili sih harusnya. Tapi entah dia jadi nggak ada. Ya udah 0,5 aja. 0,5 mili draftnya. Oke. Berarti kita udah kelar bagian belakang. Bagian belakang udah, bagian depannya tadi juga udah. Ini sekarang kita mau bikin bagian kaki sama bagian WK-nya. Plan 5-nya, ini plan 5 mana? Plan 5-nya kita hide dulu. Oke, kemudian kita akan bikin plan baru. Dari belakang itu adalah 19,33.
Ini kita bikin reference geometry. Ini plane baru 19,33. Tapi kita flip offset, jadi dia adanya di tengah sini gitu. Oke, kalau udah plane 6-nya kita normal tuh lagi dari depan aja biar gampang gambarnya. Nah, kakinya itu kita bikin kaki dulu ya. Kita bikin kaki dulu. Nah, dia dari luar dari paling dalam ke yang paling luar itu bentar ya guys. Bentar. Ini 85, 81, 76, 70. Oh iya, oke. Nggak jadi. Ada kesalahan teknis. Oke. Dari bagian paling dalam keluar itu adalah 46. Kita bikin dia panjangnya 46. Kemudian kalau panjangnya udah 46, kita bikin lagi dia sudutnya sekarang. Ini kita escape aja. Nah, ini kita bikin sekarang dia sudutnya jadi berapa ini yang dimintanya? 30 derajat ya. Berarti di sininya kita jadikan dia 240 gitu. 240 derajat. Gini. Atau 270. Oh enggak, kalau 270 lurus gitu. Berarti 30 derajat. Nah, berarti 240 benar tadi. Oke. Nah, kita nggak perlu dari dalam banget kan. Jadi kita cuma perlu dari luar yang ini, yang 70. Kita coba smart dimension dulu. Kita bikinnya tuh di yang 70, guys. Bentar. Kita bikinnya di yang 76 nih, salah. Bukan, yang kan ininya. Ini. Nah, kita berarti bikinnya dari sini. Yang 76. Tadi yang 76 yang mana ya? Ini ya. Oke. Berarti kita bikin garis baru dari ujung sini sampai ke sini gitu. Nanti yang sisanya kita trim. Oke, kalau udah, gue sangat menyarankan untuk bikin yang namanya center line. Karena nanti bisa di mirror kan. Gitu. Oke, yang ini kaki mana detail kaki? Oke, detail kakinya ini 2,4. Berarti dari sini ini berarti 2,4. Ini 2,4. Terus kita ini sudutnya berarti 330 gitu. Jadi nanti sudut yang ini kalau kalian ukur pakai smart dimension gitu nanti jadi 90 derajat. Oke, kalau udah kita ke atasnya lagi. Ini kenapa 60 ya? Coba ya bentar ya, gue smart dimension dulu ini sama ini. Oh udah 90 derajat kok. Oke. Nah berarti yang ini kita bikin dia jadi ada arc. Ini kita bikin arc. Oke, kalau udah kita bikin lagi di bawahnya ada ini 6 3,3 ya. Oh ini nanti aja deh. Nggak usah. Ini nanti aja. Ini kita mirror dulu aja. Ini sebesar ini kita mirror. Mirror about-nya kita pilih center line yang tadi. Gitu. Kalau udah, ini kita fix dua-duanya. Udah di fix,
kita sekarang pakai yang namanya evolve. Yang axis of evolutionnya jangan ini ya guys, yang axis of evolutionnya ini gitu, nanti dia jadi bentuknya gitu kayak kaki. Oke, kemudian kalau yang sebelah sananya hilang, kita bikin lagi aja sketch 21 nya kita show. Nah yang ini kita juga evolve boss atau base gitu. Ini kita bikin jadi axis of evolution, selected contoursnya yang ini. Aduh, ini axis of evolutionnya ini mulu dah. Ini harusnya yang ini ya, gitu. Jadi nanti kayak gitu, bentuknya jadi kayak kaki gitu. Kalau kita rotate sekarang, nah dia udah bentuk kaki. Sekarang tinggal kita apa namanya? Ini kita sketch dulu. Kita sketch. Kemudian kita convert entities yang paling bawahnya. Baru kita extrude. Extrude-nya berapa? Extrude-nya 6. 6.0. Oke, 6.0. Terus kemudian nih ada, aduh ya Allah, ada sudut lagi, susah banget sih. Sudutnya berapa nih? Ya kita hitung aja lah ya. Berarti sudutnya kita punya arctan 1,5. Arctan 6 dibagi 1,5. Bingung? Ya udah nggak apa-apa. Ini berarti 0, berapa art ini kita copy. Enggak, ini gue lagi itu ya. Lagi ngitung. Berarti ini 53,692. Coba ya. Kita draft 53,692. 53,692. Oh, nggak mau dia. Berarti terbalik gue tadi ya. Harusnya arctan 1,5 bagi 6. Kebalik. Sorry. Oke. Ini langsung aja kita pakainya alat aja. 0,1637,98954. Oke. Kalian ngikutin aja itu, aman kok. Oke. Mantap. Oke, yang sebelah sana juga sama. Kita caranya sama. Ini kalau kalian masih tidak percaya, kita zoom. Ini kita normal selection, terus kita sketch, kita smart dimension. Ya, kok nggak 3 sih? Harusnya 3,3 ya? Berarti ada kesalahan nih gue. Harusnya 3,3 ya diameternya. Bentar ya, kita berarti undo dulu. Kita undo, terus kita extrude boss base. Extrude-nya 6 benar. Terus ini, oh salah, bukan 1,5 guys, harusnya 0,75. 0,75 bagi 6. Ini berarti 0,107 rad. Kita pakainya rad aja ya. 0,107,250,185. Pakainya rad ya guys. Di sini SolidWorks tuh bisa pakai rad, bisa pakai degree, nggak masalah. Oke, kalau udah, dia udah otomatis ke convert ke degree. Oke, kita okein. Sekarang ini kita coba klik dulu. Kita klik normal tuh. Kita sketch, kita smart dimension. Sama aja. Kegedean ya, 3,3. Gimana ya? Biar 3,3 gimana ya? Bingung juga. Bingung juga gue. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja deh. Kurang dikit lah. Apa-apa. Toh juga banyak yang nggak dikasih tahu ini kan. Kita rotate lagi. Kemudian yang ini sama.
tekniknya ini kita convert entities dulu. Ini kita exit sketch dulu ya guys. Terus kita sketch lagi tuh di bagian sini. Nah, kita sketch di bagian sini. Terus kita convert entities yang ini. Nah, kalau udah kita extrude lagi kayak tadi juga. Draft lagi sama ini plane-nya BTW plane 6-nya harusnya di hide sih, tapi nggak apa-apa. Nah, yang ini kita sama kayak tadi lagi, kita sketch. Terus kita convert entities lagi. Gunanya buat apa? Ini kita exit sketch. Kita mau bikin dome buat kakinya. Nah, berarti ini kita insert features dome. Kita klik yang ini, tapi dome-nya itu di sini 5 mm gitu. Nih, dome-nya 5 mm. Jadi bentuknya kayak gini. Tapi ini biasanya L sih. Tuh kan dia jadi L. Kalau ditanya kenapa L, gue juga nggak tahu ya. Emang dari sononya kayaknya. Biasa kita balik lagi insert fitur dome 5 mm. Kalau udah kedua kalinya dia biasanya benar. Nggak tahu gue juga kenapa. Nah, kita rotate. Yang ini ya, kali ini. Berarti yang ini kita sketch. Kita convert entities. Kalau udah di convert, kita exit sketch kan, karena si dome itu nggak berlaku kalau kita masih dalam sketch gitu, dalam menu sketch. Kita insert fitur dome. Yang ini yang kita dome. Tuh sama gitu ya lagi. Nggak tahu kenapa. Tapi nggak apa-apa, kita tinggal ulang lagi kok. Udah tahu caranya kan. Kita dome. Ini bawahnya kita dome 5 mm. Oke, kakinya udah jadi guys. Hoi, kakinya udah jadi. Kita balik ke plane 6. Ini yang agak susah sih. Bagian paling atasnya itu, si loncengnya itu emang agak ribet. Sama kita bikinnya dari yang ketiga. Kita bikin dari yang ini. Biar cepet. Kita bikinnya langsung aja 8 karena ngikut yang tadi kan. Nah, ini kita sketch. Kita bikin di sini 8. Terus sudutnya berapa? Sudutnya kita bikin ininya ininya kita bikin berarti berapa? Kalau kita bikin 90 dia kemana? Oh, ke samping. Atau jangan deh, jangan. Kita tariknya harus dari tengah sih. Oke, ini kita tarik aja dari tengah, keluar 46. Terus ini 120. Kalau kita bikin 90, berarti kemana? Coba lihat aja, iseng. Oh, berarti 120. Oke. Kalau udah, seperti biasa kayak tadi, kita bikin line yang ini, kita bikin line yang ketemu di ini. Caranya gimana bikin line-nya nih? Kalau gue ulang nih. Ini kan kita bikin line-nya dari sini. Terus kita ke arah sini kan. Nah, kita berhentiin di sini. Tapi kalau belum kelihatan ada tulisan 8,0 derajat, kalian ke sini dulu sampai kelihatan ada titik-titik orange, baru digeser pelan-pelan sampai sini. Gitu. Kalau udah, ini sisanya kita trim. Seperti biasa kayak tadi gue bilang, kita bikin center line gitu untuk bantu kita mirror nanti gitu. Center line sih sebenarnya nggak usah gede-gede, ini gue ngasal aja. Nah ini kemudian, nah ini ternyata panjangnya tuh nggak 8 gitu. Panjangnya itu kalau misalnya dilihat di mana, dilihat di dimensinya, itu tuh panjangnya sebenarnya lumayan gede gitu. Bentar ya, dia tuh berarti kan ke atasnya 8 tuh. Bentar ya. Oh, mana sih 8 nih? Gak kelihatan. Kan dia 8 ke atasnya. Apa sesuai sama yang tadi bawah kan? Cuma di sini tuh ternyata ketambahan lagi, guys. Karena kita harus bikin tiang si loncengnya gitu kan. Jadi kita tambah lagi sama radius si lonceng. Radius lonceng kan 17,5. Kita tambahin aja berarti dapat 25,5. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bikin itunya
apa tuh namanya, kayak tadi sih, kayak di bawah kesininya 2,4, ini kesini 2,4, terus ke bawah lagi gitu. Ini kayak biasa ya guys, kayak tadi gue bilang, kalau kalian gak nemu ketemu si lingkaran di mana, kalian geser dulu ke pinggiran sini, baru nanti di sini gitu. Nanti sisanya kita pakai arc gitu. Oke, berarti ini udah kelar bagian yang pinggirnya. Si tiangnya udah kelar gitu. Terus kemudian kalian yang harus dibikin juga tuh ini. Ini dari sini ke sini ada garis 17,5 berarti kan. Karena radius si loncengnya 35. Nah, si 17,5 ini ke kanannya juga 17,5. Ke kanan sini. Ini juga 17,5. Oke. Terus ke kirinya juga 17,5. Ini ke sini juga 17,5. Oke, kalau udah berarti kita tinggal bikin arcnya aja, arcnya si lonceng. Oke. Oke. Nah, tapi kita nggak butuh sebesar ini sebenarnya guys. Jadi yang kita butuh itu sebenarnya yang bagian sininya aja. Gitu. Yang ini juga nanti kita trim bisa kok. Oke, yang pertama kalian buat itu adalah loncengnya dulu gitu. Tapi ini supaya apa namanya? Bisa gue 2 kali gitu. Jadi ini gue mirror dulu. Ini semua gue mirror ke arah garis ini center line tadi. Gitu. Nah, ini di fix aja. Oke. Kalau udah, kita masuk lagi ke menu revolve boss atau base. Axis of revolutionnya jangan line 3. Axis of revolutionnya kita clear. Axis of revolutionnya ini. Selected contoursnya 2 ini gitu. Oke. Nah, sketchnya hilang. Biasa kita tonjolin lagi aja sketchnya. Show gitu. Nah, yang sini juga sama. Kita punya revolve boss base. Kita pilih axis of revolutionnya jangan sampai salah. Yang ini axis of revolutionnya. Selected contoursnya 2 ini gitu. Kalau sudah, ini kan udah nih. Nah, tapi kita mau bikin tiangnya nanti dulu, jangan sekarang. Kenapa? Kita harus shell dulu keduanya gitu. Ini shellnya 0,5. Dua-duanya shellnya 0,5 sih. Cuma gue lebih suka satu-satu aja. Yang ini shellnya juga 0,5. Oke. Kalau udah, ini udah kelihatan gini kan bentuk si loncengnya. Baru kita pakai yang ini. Seperti biasa kita evolve lagi. Axis of revolutionnya yang ini. Terus selected contoursnya yang mana? Selected contoursnya 2 ini gitu. Nah, udah deh. Terus kemudian yang ini juga sama. Kita revolve boss atau base. Ini axis of revolutionnya jangan sampai salah. Kita clear selection. Axis of revolution yang ini. Selected contoursnya yang mana? Selected contoursnya yang 2 ini gitu. Nah, udah jadi deh bentuknya kayak lonceng kan. Terus ini sketchnya kayaknya kita hide aja ya, supaya nggak ganggu. Takutnya nanti keganggu gitu. Begitu juga sketch yang di bawah, ini kita hide aja. Terus kita ke plane 6 lagi, kita normal to lagi. Nah, kita sekarang mau bikin mual-mual yang ada di atas ini gitu. Cara bikinnya gimana? Kita zoom ke arah sini. Terus kita sketch di plane 6. Nah, kita mau cari nih titik tengahnya itu di mana sih? Nah, ini titik tengahnya. Titik tengahnya itu kita ke kanan bikin garis 6,8. Ini 6,8. Jangan khawatir, nanti bisa disesuaiin kok itunya. Sudutnya nanti bisa disesuaiin. Ini berarti sudutnya kalau mau lurus jadinya 210 gitu kan. Emang ini lurus ya harusnya. Terus kemudian kita punya lagi
ke depannya itu 4,42. Kita gaisin lagi dari titik tengah tadi, ini ke depannya 4,42. 4,42. Terus ada lagi ke depannya lagi 1. Ini 1, yang ini. 1 pas. Oke. Kemudian kita punya lagi apa nih? Bentar ya. Berarti kita akan pakai sekarang gue mau coba ukur dulu deh. Ini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini tuh 1, ini enggak? Oh. Bentar. Ke sini itu kan bentar. Ini harus dimensinya tuh harus 1,07. Jadi nanti talinya nyampenya pas gitu. Ini soalnya nggak ada dikasih tahu gitu sih sebenarnya. Oh, ini masih 0,57. Atau 0,57. Bentar. Oh, nggak apa-apa sih. Tapi ini masih 1,14. Jadi kita coba bikin kan ini aslinya 1,07. Berarti harusnya dia agak mepet lagi gitu. Atau kalau mau ke bawahnya kita bikin misalnya, ini sebenarnya emang agak-agak bebas sih guys, soalnya nggak dikasih tahu. Terus ini kita bikin dia ya udah, berarti kan 1,07 ke atas gitu ya. Berarti yang harus 1,07 itu nyampe sini sama dari atas sini gitu. Berarti ini taruh ke atas dulu aja. Ke atasnya berarti ini dari sini ke atas itu 1,07 bagi 2 berarti 0,5 0,535 besar sudutnya itu berarti yang ini 120 gitu. Oke. Terus ini ke bawahnya juga sama. Yang ini ke bawahnya berarti 1,07 juga. 0,5. Nggak usah deh, kayaknya nggak usah pas-pas banget ya. Capek gue juga pas-pas banget. Nah ini dia posisinya agak ke dalam gitu kan. Jadi kita bikin aja misalnya dari paling ujung sini itu ke bawahnya misalnya berapa nih? Maunya 2 misalnya. Dan nanti tinggal disambung aja sama yang depan. Terus apalagi sih yang belum? Ini kita bikin line. Oke, ini kita bikin line lagi. Atau ini harusnya agak gede ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Emang gak usah presisi banget, capek. Ini dimensinya agak jelek juga sih. Oke, ini berapa jadinya? Yang ini 11,22, berarti ini ke bawahnya. Oke. Ini berarti kita bisa trim entities. Sisanya yang tidak diperlukan bisa kita trim. Kemudian nanti kita extrude gitu. Ini nanti kita extrude. Tapi ini nggak pas ya. Ya udah deh, gini aja deh. Ini kita panjangin aja ke bawah.
panjangin. Oke. Yang ini kita panjangin aja. Ini karena nggak ada panduannya sih guys sebenarnya, jadi agak nggak jelas. Gitu. Gini aja. Ini kita time entities, yang ini kita time. Oke, kemudian ini kita extrude. Tapi sebelum kita extrude seperti biasa, ini namanya kita fix dulu. Nah, dia lebarnya itu 6 guys. Jadi ini kita sabar, ini belum di fix. Ini kita fix dulu. Terus ini kita extrude kanan kiri tapi berarti jadinya kita pakainya mid plane gitu. Oke, kalau udah, nah ini kan bentuknya sebenarnya nggak kayak gini kalau digambar, cuma ya udahlah. Emang gambar juga agak-agak nggak, maksudnya nggak jelas gitu bagian ini tuh berapanya. Oke, kita fillet lagi. Ini kita fillet, ini kita fillet. Filletnya satu aja sih, nggak usah gede-gede. Terus yang ini juga kita fillet lagi, gitu. Kalau udah, kita gambar di atasnya pakai normal to. Kita gambarnya yang pertama kita gambar segi 6-nya. Segi 6-nya itu kita gambar di sinilah. Nah, ini segi 6-nya 60 derajat. Oke. Kemudian besarnya dia itu adalah 4,8. Jadi 4,8. Oke, kemudian dia itu dari depan bentar guys. Ini ada konflik ya, dimensinya agak konflik gitu. Ya udahlah. Jadi kalau digambar itu kelihatannya lingkarannya juga lingkaran sama segi 6 sama-sama 4,16 padahal si ininya 4,8 gitu. Ini 4,8 udah. Terus ini kita salah, kenapa gue malah gambar lagi? Ini kita fix dulu. Jangan di fix dulu deh. Maaf. Dimensinya dari titik tengah sini sampai ke depan itu adalah 4,42. 4,42 gitu. Oke, kalau sudah ini 4,42. Kalau udah berarti ini kita fix dulu. Smart dimensionnya kita ini kita fix, nggak apa-apa, ini kita delete aja. Nah, pertanyaannya adalah ini tuh berapa gitu ke atasnya? Karena nggak ada di sini juga nggak ada di soal gitu. Jadi gue asumsikan aja dia ke atasnya 1 gitu. Asumsi aja ini. Karena nggak ada di si gambarnya tuh nggak ada. Terus kalau udah, ini kita normal tuh lagi. Ini kita sketch. Circle. Nah, kita sketch circle-nya usahakan persis di tengahnya segi 6 ya. Berarti kita bikin garis dulu di sini. Oh, enggak deh, dia pas. Oke. Kalau bikinnya pas, berarti ini kok L-nya jadi 2,04 ya? Harusnya 2,4 nggak sih? Coba bentar. Segi 6-nya tadi berapa sih? Coba bentar. Segi 6-nya. Ini sebelum di extrude ya tadi. Apa udah di extrude? Ini harusnya benar sih tadi 4,8 kan ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita normal tuh aja, terus kita sketch di atasnya. Kita sketch di atasnya, L-nya itu 2,08. Kok jadi kebesaran ya? Wah, kayaknya ada yang salah nih. Bentar. Ini berarti
Apa nih? Oh alah, harusnya di delete dulu. Fixnya kita delete dulu. Sini 360. Salah. Ya gawat dah. Oh my god, say Destamana. 2.4. Nah, ininya dimensinya ke sini baru 4,42. 4.42 gitu. Terus tapi ini kita pastiin lagi udah benar 2,4. Oke, kalau udah berarti ini bisa kita fixin. Bisa kita fix, ininya kita delete lagi. Oke, kalau udah berarti kita extrude-nya 1. Terus habis di extrude berarti kita normal tuh, terus kita sketch di atasnya. Kita sketch di atasnya. Lingkaran kita itu adalah 2,08, benar 4,16. Oke, ini kita fix dulu. Ini tuh sebenarnya gunanya buat apa? Gunanya itu buat bikin dome gitu. Tapi dome itu nggak bisa pakai sketch gini aja. Berarti kita harus bikin tatakannya si dome dulu. Kecil aja. Gue bikinnya misalnya 0,01 gitu. Gue bikin misalnya di sini 0,01 mm, 0,01 gitu. Nah, nggak masalah gitu. Kalau udah, yang ini kita sketch lagi. Terus kita convert entities, karena dome itu butuh convert entities. Dia butuh sketch tapi harus di face juga gitu. Ini kita insert fitur, terus dome. Dome-nya berapa? Dome-nya itu di sini juga tidak dikasih tahu gitu. Ya udahlah ya. Kita bikin aja dome-nya 2,08 gitu. Biar bulat. Dah. Tapi tumben nggak L ini dome-nya. Biasanya L. Terus apa lagi? Oh, gue mau bikin plane baru. Di sini ini kita bikin plane. Reference geometry plane. Tapi ke depannya itu 12,22. 12.22. Ada di mana plane-nya? Plane-nya di sana gitu. Kita flip offset aja biar dia ada di depan. Gunanya buat apa? Gunanya buat gambar. Ini kita berarti plane 7-nya kita normal tuh dulu. Normal tuh-nya kebalik masih. Kita normal tuh lagi. Nah, gunanya plane 7 ini buat ngegambar gitu di depan. Ini kan berarti kita bisa gambar sketch gitu kan. Di titik tengah ini kita bikin 0, ini kan berarti jadinya 1,08 gitu kan. Tapi gue maunya 1,07 gitu. Jadi dibikin jadi 0,535 gitu, 1,07. Kalau udah gue fix, terus kemudian ke belakangnya gue extrude gitu. Ke belakangnya gue extrude. Bentar. Ke belakangnya tuh gue extrude kalau nggak salah jadinya 1. Karena kan biar tembus gitu ya. Tembus lagi kayak togel aja. Maaf guys, kebiasaan. Direction 2-nya berarti 2 mm. Ini 2 keluarnya. Oke, kalau udah, nah ini plane 6-nya kita ilangin dulu. Mana sih plane 6? Kita hide dulu aja. Plane 7 pun kita hide aja, nggak apa-apa. Kita munculin sekarang right plane gitu. Kita munculin, kita show. Gunanya apa? Kita mau mirror sekarang. Fitur to mirrornya yang mau kita mirror apa aja? Dome, terus extrude, terus ini. Semua mau kita ini gitu. Nah, kita full preview aja.
semuanya pokoknya mau kita. Kalau udah, ini kita mirror. The face selected in the for the dome filter is no longer in the model. Berarti kita pilih si sketchnya gitu. Dah. Kalau udah dia akan muncul gitu. Dah. Height plane-nya sekarang kita hilangkan dulu. Height dulu. Kita munculin lagi plane 6 yang tadi yang dari plane 6-nya kita munculin lagi. Gitu. Yang plane 6-nya kita show aja. Terus plane 6-nya kita normal tuh. Normal tuh lagi dari depan. Nah, kemudian kita akan bikin si tali-talinya itu. Tali-tali. Kita akan bikin tali-taliannya itu. Ini perasaan gua apa emang si mul-mulnya ini kegedean nih? Ya udahlah, nggak dikasih tahu juga ini kan dimensinya. Tapi gue yakin nggak kegedean sih. Harusnya sih enggak ya. Bayangan gue aja kali ya yang kegedean. Oke, plan 6-nya kita normal tuh lagi. Kalau dilihat di gambar sih, kayaknya harusnya nggak segede gitu sih. Ntar ya, gue cek dulu. Ya udahlah ya, sama sih kayaknya. Oke, sekarang kita di plan 6 kita mau ngapain? Kita mau bikin gambar. Kita mau sketch di plan 6. Yang pertama kita akan sketch itu dulu. Si talinya itu. Talinya itu ke atas 8,4. Ini 8,4. 8,4. Gitu. Terus kalau ditanya berapa ke atas ke bawahnya gue juga nggak tahu, ini emang pure nyoba-nyoba gitu. Karena nggak dikasih tahu. Aduh, emang benar-benar ada. Dan ini kita bikin si center line lagi. Kalau udah selesai bikin center line, kita mirror ini terhadap garis yang tengah ini. Jadi nanti di bagian sana juga ada gitu. Oke, kalau udah, ini kalau gue kurangin jadi bakal gimana? Misalnya gue bikin 40 derajat gitu. Oh, jadi pendek. Jadi pendek deh. Coba gue bikin 50. Ini kita sesuaiin sama di gambar aja sih. Gue bikin 45 deh. Biar agak bagusan gitu bentuknya. Kalau udah ini kita fix. Berikut poin-poinnya kita fix juga. Kenapa? Supaya nanti ketika kita bikin yang 37,56 dia nggak geser-geser gitu. Kita bikin dari ujung ke ujung 37,56. 37,56. Kalau udah kita fixin juga. Nah, kita di sini punya fillet. Ini sebenarnya nggak terlalu ini juga sih, gue agak bingung ya itu sebenarnya fillet atau arc lagi gitu. Tapi asumsi aja ini fillet. Berarti kita fillet di sini 3,08. Kita fillet di bagian sini sama di bagian sini gitu. Kenapa over define? Ada apa? Bentar, ada apa over define? Oh, kita delete aja. Pokoknya kalau lagi over define gitu kita delete aja ya guys. Kayak ada sesuatu yang misalnya nggak terlalu penting gitu, ya udah kita delete aja. Yang udah kepake misalnya intersection kan udah pasti gitu, dia intersection di situ, dia intersect gitu kan. Nah, jadi udah delete aja, nggak penting. Oke, kalau udah dapet kita rotate dulu, kita rotate view. Nah, yang ini kita convert entities gitu. Oh, ya udah. Nggak bisa. Kita lagi sketch soalnya. Sorry. Kita exit sketch dulu. Kemudian yang ini kita sketch. Dan ini kita convert entities gitu. Gunanya apa? Nah, ini nanti kita pakai swipe lagi. Swipe both base.
profilnya yang ini, kemudian curve-nya itu yang ini gitu, pasnya. Nanti dia otomatis tembus gitu ke sana. Ya kurang dikit lah. Kalau udah kita okein. Nah nanti yang ini tuh agak kurang dikit. Kalau misalnya kalian masih kurang puas, kurang dikit gitu, ini bisa kalian pakai ini yang ini. Yang ini kalian convert entities. Ini kalian sketch, kalian convert entities gitu. Oh jangan, pakai tadi aja nggak apa-apa. Ini di convert entities, mana sih convert entities? Oke, kalau udah, kalian balik lagi ke swipe boss base. Circular profile-nya, bentar. Salah. Kita sketch dulu berarti di sini. Ini kita pakai arc gitu. Nah, ini tapi kalau kalian kurang puas ya, bisa sih ini udah bagus sih hitungannya. Oke, ini di fix. Terus kalian bikin garis lagi di sini buat ngefixin. Gitu. Kalau udah kalian ke swipe boss atau base. Circularnya pindah. Oh, nggak bisa. Bentar. Swipe boss atau base-nya kalian pakai yang ini. Terus nanti curve-nya, curve-nya belum ditonjolin lagi. Ini sketch 36-nya kita show dulu. Nah, nanti kalian pakai swipe boss base-nya yang ini. Profile-nya, terus swipe-nya yang bawahnya gitu. Jadi kalian dapat setengahnya aja. Gitu. Kalau kalian kurang puas sama yang tadi. Kalau udah, ini udah selesai. Gitu. Ini ada plan 8 dari mana ya? Saya tidak tahu nih. Plan 8-nya kita hide aja. Terus ini sketch juga pada kita hide aja. Ini kita hide biar bagus. Plan 6-nya juga kita hide aja. Terus ini bagian sini ada. Ini kita hide juga. Gitu. Kalau udah, ini udah selesai. Kakinya udah ada, mukanya udah ada, belakang juga udah ada. Ini kurang tulisan on off aja sih guys sebenarnya. Kalau udah bikin tulisan on off sama tulisan Gane WK udah selesai ini. Harusnya. Nggak tahu kalau ada yang kelewat lagi. Harusnya sih nggak ada ya guys. Coba ya bentar gue cek. Ada yang kelewat nggak kira-kira? Atasnya udah, batai udah, tombol itu udah. Apalagi sih yang belum? Oh guys, ada tonjolan di atas. Ada bolongan di atas. Gue lupa, sorry. Oke, kalau kita mau bikin dia bolong gitu di atas, kita bikin, kan kita punya di sini ada top plane gitu. Kita reference geometri ke top plane. Besarnya berapa? Besarnya itu kan berarti 70 kan tadi ke atasnya. Berarti kita di sini 35. Nah, kurang ya 35-nya. Berarti bukan 35 sih. Satu lagi berapa? Bentar. Ini 35 masih kurang. 70 ya. Berarti kita pakainya yang 76. 76 itu kan 38. Nah, kita pakai 38. Oke. Ya udah. Nah, ini nanti kita di plane 9 ini kita bikin normal tuh. Nah, kita akan bikin lubang gitu. Lubangnya 2,41 slot sih ini itu hitungannya mas slot. Kita sketch dulu. Nah, kita akan bikin slot. Center point start slot. Kita bikin di sini aja. Besarnya itu 2,41.
Terus kemudian labelnya itu 2, L-nya 2. Coba ya kita dimensiin dulu. Ini L-nya berarti 2. Kemudian dari tengah sini kita smart dimensionin ke sini itu 2,41. 2.41. Oke, kalau udah kayak gini, udah jadi ya udah kita tinggal bolongin aja. Nggak ini kok. Nggak susah, tinggal dibolongin aja. Bolonginnya gimana? Ya biasa, extrude cut ke bawah gitu. Extrude cutnya 1. Wah, nggak mau dia. Berarti extrude cutnya berapa? 5. Extrude cutnya nggak masalah sih, yang penting bolong aja. Kok dia nggak mau? Kenapa ini? Bentar, ini kenapa? Oh alah, extrude cutnya berarti harus ke atas bawah guys, karena dia ada dia ada posisi yang di atasnya face, ada yang di bawahnya face gitu, jadi harus 2 kali kerja, 2 kali 2 arah ngangkatnya. Jadi berarti ke atasnya juga 5, direction 2 nya ke atas 5 juga, nanti dia bakal bagus bentuknya tuh. Oke, bentuknya udah bagus kan. WK WK. Oke, udah jadi deh WK kita. Nggak ada lagi kan yang lewat ya? Nggak ada lagi kan? Oke, nama bisa sendiri ya guys. Gue nggak mau tutorin nama. Gue soalnya malas banget bikin nama. On off juga bisa sendiri. Tombolnya yang penting udah gitu. Oke guys, sampai sini dulu videonya paling. Mohon maaf nih kalau ada yang salah-salah. Karena ini emang dimensinya juga salah-salah dan gue juga nggak sejago itu gitu. Oke, makasih banyak guys. Selamat mengerjakan. See you pas praktikum. Good luck.